Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini Tante Ridi akan menyampaikan firman Tuhan berdasarkan ayat dari dalam Alkitab. Di kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke 19. Wah, susah ya. Hari ini kita mau mendengarkan tentang Yesus dan Simon Petrus. Anak-anak masih ingat Simon Petrus? Ya, Simon Petrus adalah murid Yesus yang menyangkal, tidak mengakui jadi muridnya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan. Kejadian dia dalam ayat ini itu setelah Tuhan Yesus sudah bangkit daripada orang mati. Setelah Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menangkap ikan, terus mereka ke tepi danau itu, lalu mereka makan sama-sama. Waktu makan sama-sama itu, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan Yesus bertanya tidak sekali, tidak dua kali, tapi Yesus berkata 3 kali. Ya, sebanyak penyangkalan Simon Petrus, yaitu juga sama 3 kali. Tuhan Yesus juga bertanya kepada Simon Petrus 3 kali. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Kenapa ya kok sampai 3 kali? Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus 3 kali bukan untuk mengingatkan kepada Petrus, "Dulu salahmu 3 kali." Bukan. Tuhan Yesus ingin meyakinkan, memberi kekuatan kepada Simon Petrus untuk tetap dan terus mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus sudah tidak ada di dekatnya Simon Petrus lagi. Sama seperti waktu dulu Tuhan Yesus ditangkap, yang pertama kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. "Enggak, aku enggak kenal." Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus meneguhkan iman dari Simon Petrus ini. Meskipun Tuhan Yesus enggak ada di dekatnya, tapi kalau Simon Petrus benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan menggembalakan domba-dombanya, itu mengabarkan berita keselamatan itu. Nah, anak-anak tahu nggak arti dari mengasihi, menyayangi? Wah, kalau Tuhan Yesus dulu saking besar kasihnya, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Kalau di dekat kita apa ya contoh kasih itu? Contoh kasih di dekat kita ada misalnya kalau dari mama ke anak-anaknya. Kalau misalnya anak-anak sudah waktunya makan, mama siapkan makanannya, mama ingatkan, "Ayo waktunya makan." Soalnya kenapa? Soalnya mama nggak mau anak-anaknya untuk kelaparan, nanti perutnya sakit, nggak enak. Nah, sebelum itu mama pasti ingatkan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya kira-kira apa ya tanda kasihnya ke orang-orang di sekitarnya, misalnya ke papa, ke mama, apa ya? Oh, gimana ya coba? Tanda kasihnya anak-anak bisa dengan ini, dengan ngomong yang baik. Kalau diingatkan sama mamanya, enggak pakai ngerengek-ngerengek, enggak pakai nangis-nangis, tapi langsung, "Oh iya mama." Nah, itu karena apa? Karena tahu kalau mama mengingatkan itu karena sayang, karena cintanya. Anak-anak juga menjawabnya dengan baik. Masih ingat nggak lagu itu? KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yesus sama Simon Petrus ini nggak marah-marahin, tapi mengingatkan dan memberi peneguhan, meyakinkan Simon Petrus, "Kalau kamu sayang, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Nah, itu ya anak-anak di rumah seperti Simon Petrus juga, kita juga harus
mau diingatkan, kok kita sudah diingatkan akan apa yang jadi tugas kita, jadi bagian kita, kita harus siap melakukan dengan baik. Ayo anak-anak, kita mau menyanyikan satu lagu, kita mau menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Satu kali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, anak-anak, tinggal sekali lagi ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah merasakan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, supaya kita bisa terbebas dari segala dosa dan bisa masuk ke dalam surga. Kita juga harus menunjukkan kasih kepada orang lain. Ayo, mari kita melipat tangan, kita menutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau Tuhan untuk mau melakukan segala sesuatu dengan kasih Tuhan. Kami mau berkata-kata dengan baik, kami mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami mau membagikan kasih yang sudah kami rasakan ini ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami ya Tuhan anak-anak yang taat. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang memancarkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami mau berbagi dengan orang lain, dan juga kami mau mengasihi lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Papa, Mama, Kakak, adik, semua saudara-saudara, dan juga teman-teman sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, supaya kami boleh tetap sehat ya Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 ini boleh Tuhan lalukan, segera berakhir dari Indonesia dan dari dunia ini ya Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu boleh bersukacita lagi ya Tuhan, beribadah bersama di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan ya anak-anak, dengan cerita Alkitab yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.